penjelajah waktu, sebenarnya tanggal 14 Februari juga memiliki arti yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 69 tahun lalu, Tentara Pembela Tanah Air atau PETA melakukan pemberontakan terhadap tentara Jepang. Tentara Pembela Tanah Air merupakan organisasi militer yang dibentuk Tentara Kekaisaran Jepang sebagai tentara cadangan untuk melindungi Indonesia dari serbuan tentara sekutu. Pemberontakan PETA di Blitar dilatar belakangi oleh semakin sulitnya kehidupan rakyat saat itu dan juga keinginan untuk merdeka. Tanggal 14 Februari dipilih sebagai saat perlawanan karena saat itu akan ada pertemuan besar komandan dan anggota PETA di Blitar sehingga diharapkan anggota PETA yang lain akan ikut bergabung dalam perlawanan. Pemimpin perlawanan PETA adalah Tsudancho Supriyadi dan komandan lainnya. Sayang, Jepang tiba-tiba membatalkan pertemuan besar komandan. Tsudancho Supriyadi dan anggota PETA di Blitar pun tetap melanjutkan pemberontakan meski mereka tahu akan kalah. Tepat dini hari 14 Februari 1945, meletuslah tembakan mortir dan peluru dari asrama tentara PETA di Blitar dan pengibaran bendera merah putih tepat di seberang asrama PETA. Malam, tentara Jepang berhasil mematahkan pemberontakan ini. Supriyadi, pimpinan pasukan pemberontak, dinyatakan hilang dan hingga kini masih menjadi misteri. Apakah ia meninggal dalam pemberontakan itu atau bisa lolos dan melarikan diri? Anehnya, pemerintah Jepang pun tak pernah mengumumkan kematian Supriyadi. Sementara pimpinan lapangan pemberontakan ini, Muradi, tetap bersama dengan pasukan hingga saat terakhir. Mereka akhirnya ditangkap dan dihukum mati di kawasan Ancol, Jakarta. Hingga kini, misteri Supriyadi yang telah mendapat gelar pahlawan nasional belum juga terungkap. Beberapa pria sempat mengaku sebagai tokoh ini, namun semuanya belum cukup bisa membuktikan diri sebagai Supriyadi. Nah, para penjelajah waktu, untuk mengenang perlawanan PETA, tepat di lokasi perlawanan didirikan Monumen PETA. Monumen ini terdiri dari 7 patung dalam sikap menyerang. Tepat di tengah-tengah adalah Tsudancho Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan. Sedangkan asrama PETA kini menjadi SMP dan SMU negeri. Namun bila dilihat dari bentuk bangunannya, ada kesan itu merupakan bangunan asrama militer. Tugu tempat pengibaran bendera merah putih saat pemberontakan kini menjadi Taman Makam Pahlawan. Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. PETA pun dianggap sebagai salah satu cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia.